Jangan pernah mendengki siapapun, orang yang mungkin lebih sukses atau lebih berhasil, lebih beruntung daripada kehidupanmu. Karena mendengki itu bisa membuatmu mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah kau duga, tapi pasti akan kau alami. Oleh karena kamu mendengki, kita boleh belajar daripada Saul. Ketika Saul mendengki Daud, oleh karena Daud lebih berhasil daripada Saul. Akan tetapi apa akibatnya dan apa konsekuensi yang diterima atau yang dialami oleh Saul pada saat dia mendengki Daud? Nah, itu yang perlu jadi bahan pelajaran bagi kita. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, di sini mari kita lihat 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 11. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi balas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Jelas di sini kita sudah dengarkan lewat penjelasan firman Tuhan ini dari 1 Samuel ayat 18 sampai dengan ayat 6 sampai dengan 11. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 11. Di sini sudah kita dengarkan bagaimana konsekuensi daripada yang namanya mendengki. Apa yang dialami oleh Saul ketika atau pada saat dia mendengki kepada Daud? Ada 2 konsekuensi atau akibat yang dialami oleh Saul ketika dia mendengki kepada Daud. Nah, yang pertama yang dia alami atau konsekuensi yang dia alami daripada mendengki tadi kepada Daud adalah, yang pertama, Saul dirasuki roh jahat, ya. Saul dirasuki oleh roh jahat. Jadi kita bisa dirasuki oleh roh jahat oleh karena kita menaruh dengki kepada seseorang seperti Saul. Demikian yang kedua, ya, bisa menimbulkan atau mengakibatkan tindakan atau perbuatan jahat.
ya. Jadi mendengki itu bisa menimbulkan tindakan atau perbuatan jahat kepada orang yang kita dengki. Nah, itulah yang dilakukan Saul kepada Daud. Saul berusaha melakukan atau bertindak jahat kepada Daud dengan cara mau membunuh Daud dengan tombak, sekalipun tidak berhasil. Haleluya. Nah, dari poin kedua ini juga kita bisa belajar daripada imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Nah, itu juga karena dengki. Ya. Bisa kita lihat dalam Markus 15 ayat 10 sampai dengan 13. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barnabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Ya. Jadi para imam-imam juga pada masa itu, kenapa mereka menyalibkan Yesus, bertindak tidak sewajarnya kepada Yesus, ya karena dengki. Ya. Jadi dengki kepada seseorang atau mendengki kepada seseorang bisa membuat kita bertindak atau melakukan hal-hal di luar akal sehat. Bisa memotivasi kita berbuat atau bertindak jahat kepada orang yang kita dengki. Jadi jangan pernah izinkan ya hati saudara atau pikiran saudara, kehidupan saudara dikuasai oleh yang namanya dengki, ya.